Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga selalu dalam keadaan sehat. Meskipun saat ini kondisi belum memungkinkan untuk pembelajaran secara langsung, pada saat ini kita akan mencoba belajar melalui video pembelajaran yang akan kita tampilkan pada YouTube. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah memahami dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan persamaan trigonometri. Adik sudah pernah mendengar namanya persamaan ya? Dulu waktu kalian SMP, kalian sudah belajar yang namanya sistem persamaan linear dua variabel, yaitu ada persamaannya. Coba nanti dibuka lagi di SMP ya, seperti apa itu yang namanya persamaan ya. Kemudian pada persamaan trigonometri kita akan mendefinisikan artinya apa sih persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang di dalamnya memuat perbandingan trigonometri. Materi trigonometri sudah kalian pelajari di kelas 10 semester 2. Kemudian kita akan melanjutkannya ke persamaan trigonometri. Menyelesaikan persamaan trigonometri berarti sama saja artinya kita menentukan nilai dari variabel yang ada pada persamaan trigonometri tersebut. Persamaan trigonometri ada dua bentuk. Yang pertama untuk kalimat terbuka, yang kedua untuk bentuk identitas. Dan yang akan kita pelajari adalah persamaan trigonometri yang berbentuk kalimat terbuka. Rumusnya seperti ini ya, lebih lengkapnya. Silahkan nanti ditulis di buku dan dipelajari lagi. Perhatikanlah contoh berikut. Yang pertama, tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin 3X sama dengan negatif akar 2 pada interval 0 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Perhatikan cara mengerjakannya. Untuk penyelesaian pada contoh soal nomor 1, perhatikan ilustrasi berikut. Ya. Persamaannya adalah 2 sin 3X sama dengan negatif akar 2. Kita tulis di sini sama. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan angka 2. Kenapa 2? Karena di sini ada yang namanya koefisien dari persamaan, yaitu 2. Kita bagi 2 kedua ruas sehingga menjadi sin 3X sama dengan negatif akar 2 per 2. Paham ya? Kemudian kita tentukan di sini. Di sini negatif akar 2 per 2. Itu mempunyai dua kemungkinan. Untuk nilai sin negatif berarti ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Kita pakai kuadran yang paling kecil, yaitu kuadran 3, yaitu sin 225 derajat. Kita tuliskan di sini. Jadi sin 3X sama dengan sin 225 derajat. Ada pertanyaan? Nanti bisa dikirim ke WA ya. Perhatikan penyelesaian berikut. Yang pertama, untuk sin rumusnya adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, ada X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Di sini pasti ada yang bertanya, K itu apa sih Pak? K adalah koefisien yang dapat kita ganti menjadi 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Paham sampai di sini? Kita lanjutkan. Kemudian persamaan tadi. Nah ini sin 3X sama dengan sin 225 derajat
kita jabarkan di sini 3x-nya. Sesuai dengan rumus ini. Menjadi 3x sama dengan 225 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Karena rumusnya di sini harus X, sehingga di kedua ruas kiri maupun ruas kanan, kita bagi semuanya dengan 3. Di sini ada 3, kita ganti dengan 3. Dibagi dengan 3, maaf. Sehingga menghasilkan X sama dengan 3x dibagi 3 ketemunya X, 225 dibagi dengan 3 ketemunya 75, K kali 360 derajat kita bagi 3 ketemunya K dikali 120 derajat. Begitu juga dengan rumus yang satunya, rumus kedua. 3x sama dengan dalam kurung 180 derajat kurangi 225 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita bagi juga di sini. Kita selesaikan dulu di sini. Ini kita selesaikan sehingga menghasilkan negatif 45 derajat. Kemudian di sini kita bagi 3. Sama langkahnya dengan yang rumus sebelumnya. Yang pertama, menghasilkan X sama dengan negatif 15 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Untuk K sama dengan 0, kita masukkan ke rumus yang pertama ini. Rumus ini ya. Kita masukkan rumus pertama ini. Menghasilkan X sama dengan 75 derajat. Alfanya menjadi 75 derajat di sini. Ditambah 0 dikali 120 derajat. Menghasilkan 75 derajat. Rumus yang kedua sama. Negatif 15 derajat ditambah 0 karena K-nya 0 tadi ya. Kali 120 derajat, hasilnya adalah negatif 15 derajat. Selanjutnya begitu seterusnya untuk K yang lain. Untuk K-nya 1 di sini. Kita beri garis saja supaya mudah untuk melihat. Ya. Seperti ini ya. Maaf. Ke bawah. Nah, dari sini kita temukan bahwa nilai-nilai X yang pertama ada 75 derajat, negatif 15 derajat, 195 derajat, 105 derajat, 315 derajat, 225 derajat, 435 derajat, dan yang terakhir 345 derajat. Sekarang kita kembali ke soal. Di soal yang diminta adalah pada interval 0 sampai 360 derajat. Sehingga yang kita gunakan hanya yang ada di interval ini. Berarti 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini gimana Pak? Yang ini kita tidak pakai. Ini juga tidak dipakai karena lebih dari 360 derajat. Seperti itu. Sehingga penyelesaiannya nilai X yang memenuhi X sama dengan, saya putar dulu, sulit ini. X sama dengan, yang pertama kita urutkan 75 derajat. Yang kedua ada 105 derajat. Yang ketiga ada 195 derajat. Kemudian ada 225 derajat. Kemudian ada 315. Dan yang terakhir ada 345 derajat. Seperti itu. Ini baru yang sinus. Mungkin kalian ada yang bertanya, Pak, kan K-nya itu bisa plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Bagaimana? Kok tadi contohnya hanya kali 3? Bagaimana dengan yang 4? Untuk K sama dengan 4, boleh kita coba mencarinya. Cari di sini misalkan untuk K sama dengan 4.
Kita masukkan X sama dengan 75 derajat ditambah 4 dikali 120 derajat. Hasilnya berapa anak-anak? Pasti akan menghasilkan sebuah nilai yang lebih dari 360 derajat. Kemudian untuk rumus yang kedua, X sama dengan min 15 derajat ditambah 4 kali 120 derajat. Ini juga akan menghasilkan nilai yang lebih dari 360 derajat. Sehingga tidak kita lanjutkan untuk K yang selanjutnya. Kemudian yang min. Nah, untuk min 1 kita coba di sini. Kita coba masukkan X-nya, K-nya kita ganti min 1 atau negatif 1, menghasilkan nilai negatif 45 derajat dan negatif 135 derajat. Keduanya juga tidak kita gunakan karena di luar dari interval yang diinginkan. Seperti itu ya. Nanti kita akan belajar mengenai kosinusnya seperti apa. Kalau tadi contoh soal merupakan persamaan sinus, yang sekarang kita akan bahas adalah contoh soal persamaan kosinus ya. Perhatikan di sini. Kosinus. Yuk perhatikan sebentar. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan cos dalam kurung 2X ditambah 60 derajat sama dengan negatif setengah pada interval 0 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Perhatikan contohnya. Sama seperti tadi kita menyelesaikan persamaan sinus. Kita tulis di sini persamaannya. Sama ya. Cos 2X ditambah 60 derajat sama dengan negatif setengah. Sekarang kita perhatikan di sini ada negatif setengah. Negatif setengah kalau kita cari pada interval berapa untuk nilai cosnya. Nilai cos yang hasilnya negatif setengah. Berarti ada pada kuadran 2 atau kuadran 3. Kita ambil yang paling kecil, berarti di kuadran 2. Kita ambil kuadran 2. Berapa nilai kuadran 2? Nilainya merupakan cos 120 derajat. Kemudian kita tulis dulu rumusnya supaya tidak lupa ya. Rumusnya adalah untuk cos ini yang pertama, yang kedua rumusnya ini. Kita tulis ini X1 merupakan X rumus yang pertama, X2 itu rumus yang kedua. Seperti itu ya. Sama seperti tadi, kita tulis dulu ini 2X tambah 60 derajat sama dengan 120 derajat. Kita tulis di sini. Ditambah K dikali 360 derajat. 360 derajat. Kita pindah ruas atau namanya kita kurangkan kedua ruas dengan negatif dengan 60 derajat. Sehingga artinya sama dengan pemindahan ya. 60 derajat di sini positif kita pindah jadi min 60 derajat. Kemudian kita operasikan, terus 20 derajat kurangi 60 derajat hasilnya adalah 60 derajat. Hingga 2X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita bagi kedua ruas dengan 2 karena di sini koefisiennya 2. 2X dibagi 2 ketemunya X. 60 derajat kita bagi 2 ketemunya 30 derajat. K dikali 360 derajat kita bagi 2 ketemunya K dikali 180 derajat. Begitu juga untuk penyelesaian yang kedua, X yang kedua. Kita lihat ya. 2X ditambah 60 derajat sama dengan negatif 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sama caranya kita pindahkan dulu 60 derajatnya menjadi min 60 derajat. Kita operasikan menjadi negatif 180 derajat. Kemudian
Kita di sini kita bagi dengan 2 karena 2 adalah koefisiennya. Dibagi 2 ini ya, 2 koefisiennya. 2x dibagi dengan 2 ketemunya x. Negatif 180 kita bagi 2 ketemunya 9 negatif 90. K dikali 360 derajat dibagi 2 ketemunya K kali 180 derajat. Seperti itu ya. Untuk K yang selanjutnya yaitu K yang 4, 5, 6 dan seterusnya tidak usah kita cari karena di sini ketemunya sudah tidak bisa digunakan. Sedangkan untuk yang negatif, perhatikan di sini. Untuk K negatif 1, K-nya kita ganti negatif 1 sehingga menghasilkan negatif 150. Dan yang rumus kedua, ini rumus pertama, rumus kedua menghasilkan 270 derajat. Sehingga keduanya pun tidak masuk pada interval ini. Sehingga juga tidak kita gunakan. Sehingga nilai yang memenuhi ya, kita masuk ke contoh soal nomor 3. Perhatikan soalnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan akar 3 ditambah 3 dikali tan dalam kurung 2x dikurangi 30 derajat sama dengan 0 dalam interval 0 derajat kurang dari x kurang dari sama dengan 360 derajat. Perhatikan penyelesaian berikut. Pertama kita tulis dulu persamaannya, yaitu akar 3 ditambah 3 dikali tan 2x dikurangi 30 derajat sama dengan 0 ya. Akar 3-nya kita pindah ruaskan ke ruas kanan sehingga menjadi negatif akar 3 sini ya. Kedua, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 3. Dari mana? Koefisien 3 di sini. Sehingga menghasilkan tan 2x dikurangi 30 derajat sama dengan negatif akar 3 per 3 atau bisa ditulis sama dengan negatif 1/3 akar 3. Kemudian kita perhatikan di sini. Di sini ada negatif 1/3 akar 3. Itu artinya nilai tan negatif berada di kuadran mana? Ya. Berarti bisa di kuadran 2 atau kuadran 4. Nilai tan negatif ya. Kita ambil yang paling kecil, kuadran 2. Berarti berapa? Berarti sama dengan tan 150 derajat. Sehingga menjadilah persamaannya tan 2x dikurangi 30 derajat akan sama dengan tan 150 derajat. Kemudian kita ingat-ingat lagi rumusnya di awal. Apa rumusnya ya? Rumusnya adalah jika ada tan x sama dengan tan alfa, maka x sama dengan plus minus alfa ditambah k dikali 180 derajat. Kita tulis di sini menjadi 2x dikurangi 30 derajat akan sama dengan yang pertama dulu ya, yang positif berarti 150 derajat ditambah K kali
180 derajat. Negatif 30-nya kita pindah menjadi 2x sama dengan 150 derajat ditambah 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Hasilnya berarti menjadi 2x sama dengan 180 derajat ditambah K kali 180 derajat. Selanjutnya kedua ruas kita bagi 2 karena di sini ada koefisien 2 agar menjadi x. X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 90 derajat. Seperti ini ya. Ini kita beri nama X1 atau X yang pertama. Yang kedua, perhatikan sebelahnya. Kemudian kita menentukan K-nya. Misal untuk yang pertama dulu ya. K itu kemarin apa? Konstanta dari 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Yuk coba perhatikan untuk K di sini. Untuk K0 ya. Ketemulah bahwa X1 sama dengan 90 derajat dari sini. K-nya kita ganti 0 sehingga ketemulah 90 ditambah 0 kali 90. 0 kali 90 ketemunya 0. Berarti kalau 90 ditambah 0 ketemunya 90 derajat. Begitu seterusnya untuk K1, K2, K3. Kemudian untuk yang negatif gimana Pak? Oh, negatif silakan coba sendiri. Kalau masih ketemu, misalkan negatif 1 ketemu, bisa dilanjutkan. Begitu juga dengan yang ini. Untuk K3 karena masih ketemu 360, sebenarnya bisa dilanjutkan untuk K4. Dicoba dulu K4. K4 ketemunya berapa? Apakah nanti sesuai dengan petunjuk yang ada di sini? Nah, di sini syaratnya kan 0 sampai 360 derajat. Kalau tidak sesuai berarti tidak bisa dipakai. Berarti hasilnya hanya ini 4. 1 2 3 4. Sehingga X sama dengan 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, terakhir 360 derajat. Seperti itu ya. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Stay safe and at home saja. Tidak usah kemana-mana jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Selalu patuhi protokol yang berlaku. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.